dengan kemampuan dia yang terlihat begitu dahsyat seperti itu. Setahu saya tidak ada kata-kata mengalahkan, hanya melawan orang banyak sekitar 200 orang. Ku buat sebegini, jujur dari awal supaya saya mengerti. Sayang, kuat hati kau Ya, welcome back to my channel bro. Kali ini seperti dalam judul, kita tidak ada kayak nyanyi, baper, nggak ada baperan hari ini ya. Seperti kalian lihat di judul, ini sekarang yang lagi marak-maraknya dibicarakan para atlet atau para bela diri gitu ya, yaitu Mbak Sisi dan Agus atau disebut dengan Master Agus seperti itu ya. Ada banyak kontroversi yang terjadi sekarang di dunia bela diri Indonesia, di mana Sisi dikatakan pembohongan publik, pembodohan publik seperti itu ya. Jadi kalau Cynthia ini disebut dengan pembodohan publik, jadi mereka atau sekarang saya termasuk yang membahas masalah ini, sebutannya apa seperti itu ya kan? Apakah kami penjelajah pembodohan publik, atau kami atau mereka yang lebih sering mengomentari atau selalu mencari kesalahan dari perburuan HU ini? Apakah mereka sebut sebagai apa gitu? Jadi saya bingung seperti itu ya. Sebenarnya saya nggak pernah terpikir sih nak membuat pembahasan ini seperti itu, karena mungkin saya siapa sih ya kan? Perkataan saya pun mungkin yang keluar, emang lo siapa kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena dulunya juga saya berasal dari ruangan atau dari kelompok bela diri, itu pencak silat kebetulan. Dulu saya ikut dengan IPSI. Jadi mungkin nama perguruan saya ini mungkin sudah sedikit atau mungkin kurang tenar ya, seperti PS1 ya, seperti itu. Dulu saya namanya PD Lindu, Junta Komando ya, seperti itu. Jadi saya teringin menanggapi atau ingin berkomentar sedikit lah dalam permasalahannya seperti itu. Awalnya permasalahan ini diawali dengan Mbak Cynthia mengsangkut pautkan bela diri mereka dengan MMA ya, bahasa Inggris gitu ya, MMA. Nah seperti itu. Dan saya sudah menonton video dia. Kebetulan saya subscriber dari Cynthia, dan saya juga subscriber dari One Pride MMA seperti itu. Dan saya sudah menonton video dia tentang penjelasan dia di video tersebut. Dan video ini terbuat dikarenakan banyaknya netizen atau para fans atau gitulah, seperti itulah ya kan, yang menginginkan Cynthia bertarung di MMA dengan kemampuan dia yang terlihat begitu dahsyat seperti itu. Jadi timbullah masalah ini. Seharusnya kalau menurut saya pribadi, saya lihat dari video dia tersebut, tapi sekarang sudah dihapus seperti itu ya, dia hanya menjelaskan kalau tidak ada bela diri yang hebat seperti itu. Karena banyak netizen yang meminta seperti itu untuk ikut masuk MMA agar bisa membuktikan kehebatan dia, sehingga dia berargumen MMA itu juga tidak bisa digolongkan bela diri yang begitu hebat, yang mampu bertarung di jalanan seperti orang-orang hebat seperti itu. Itu maksud dia ya. Dan nggak ada bela diri yang memang sanggup start spontan, refleks yang luar biasa untuk menanggapi perkelahian di luar, yang termasuk yang keroyokan seperti itu. So, jadi permasalahannya adalah ditambah lagi Agus yang dikatakan dengan pernah bertarung melawan 200 orang. Tetapi setiap pembahasan, setiap argumen-argumen dari para seperti yang tidak menyukai Cynthia dan Agus berkata Agus mengalahkan 200 orang. Ini juga video itu sudah saya tonton waktu dia bercerita tentang 200 orang tersebut. Cerita dia pernah berkelahi dengan masyarakat banyak, hampir sekampung, sekitar 200 orang seperti itu. Dan dia tidak mengatakan mengalahkan 200 orang.
Jadi kalau kalian menonton videonya ya seperti itu ya, dia tidak mengatakan mengalahkan 200 orang, atau mungkin saya salah lihat, salah dengar seperti itu. Jadi cerita dia masalah yang 200 orang ini, dia gebuk entah berapa orang, 1 orang kan 2 orang seperti itu. Terus ada orang ramai-ramai sekampung datang menyerang dia. Saat itu dia lari, itu cerita dia lari ke satu gang, dimana gang ini yang searah, yang mana arah berlawanan dari sana, orang kalau ke situ harus muter jauh seperti itu. Dan pada kesempatan itu memang orang menyerang dia dari depan sini. Kalau secara umum kita tahu ya, secara umum di ruang yang sempit, mungkin kalau dia punya keahlian yang lebih seperti itu, mungkin bisa bertarung dengan melawan beberapa orang di gang tersebut. Tapi cerita dia, pada saat itu ada Pak Haji yang datang. Ya, memang betul. Kalau Pak Haji yang berkata, sepreman-preman pun apa mereka, pasti terdiam. Sepertinya contohnya ulama lah seperti itu ya. Ulama, orang-orang agama lah. Sedia garang-garang apapun dia, biasanya dia menghormati, menghargai para ulama seperti itu. Dan itu yang meredam semua perkelahian itu sebenarnya. Jadi perkelahian tidak selesai dengan mengalahkan 200 orang. Namun perkelahian terhenti di situ gitu. Tapi setiap orang membahas masalah ini selalu membuat perkataan mengalahkan 200 orang seperti itu. Setahu saya tidak ada kata-kata mengalahkan, hanya melawan orang banyak sekitar 200 orang. Dan itu pun tidak semua terjadi sesuai dengan perkataan para mereka seperti itu ya. Terus kalau masalah sisi 40 seperti itu, kalau ini saya tidak pernah mendengar cerita ini. Jadi kalau itu yang betul dari perkataan dari manajer dia, ya saya sih kurang tahu ya. Tapi cuman yang saya tanyakan, kalau betul pada saat itu ada meninggal, pihak kepolisian di mana, kan seperti itu. Oke lah, jika yang betul mereka bersalah karena masalah yang pertama itu, masalah ini, mereka sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi seperti itu, selesai. So sekarang datang permintaan yang lain, buktikan kehebatan kalian, kan seperti itu, agar para penontonnya, agar para masyarakat awam yakin dengan kehebatan atau kelebihan yang mereka miliki, kan seperti itu. So saya secara pribadi berpikir mereka punya hak tidak menunjukkan apa yang mereka punya secara belak-belakan seperti itu. Dan mungkin saat mereka membuat video itu, mereka sudah berulang kali melakukan latihan, dan kita para penonton hanya melihat seperti itu. Ya mungkin para YouTuber, mungkin para orang yang suka buat video sudah paham lah bagaimana cara membuat video seperti itu ya. Itu melalui proses yang panjang, kan seperti itu. Jadi kalau mereka pun melakukan atraksi tersebut, mereka sudah melakukan pelatihan yang berulang kali seperti itu ya. Memang kita punya hak juga menanyakan bukti kebenaran dari perbuatan mereka, tapi mereka juga punya hak untuk tidak melakukan itu secara langsung seperti itu. Dan di saat sekarang mereka sudah tidak lagi istilahnya membuat video-video seperti itu, dan mereka pun sudah minta maaf jika ada kesalahan, meskipun tidak mengakui ataupun meskipun tidak mengatakan kalau itu editan, karena memang waktu Cynthia berkata bahwa mereka dibilang editan segala macam, itu memperburuk nama baik, itu memang betul. Dia juga betul mengatakan kalau bisa seorang mengatakan itu editan, itu memperburuk gitu. Soalnya nggak ada bukti mereka mengatakan itu editan. Tapi di sisi lain, Cynthia kan juga harusnya membuktikan kalau itu betul secara live, kan seperti itu. Cuman apakah mungkin karena sekarang mungkin belum waktunya, sehingga dia menunggu waktu yang pas untuk membuktikan ini, kan begitu. Oke, lanjut ke masalah berikutnya. Ada beberapa yang sering saya perhatikan, konten Cynthia dibuat untuk sumber berita mereka. Majalah. Yang sering mereka ini ya, Cynthia siap buat konten,
sebentar lagi akan ada tayang di channel YouTube-nya kan seperti itu. Sebagai pesilat sesama anggota bela diri, seharusnya ya tidak terlalu seperti itu. Maksud saya tidak terlalu seperti itu bagaimana kan gitu. Banyak bela diri yang lain, yang lain lah gitu, tidak terlalu heboh gitu ya. Soalnya masalahnya, sedangkan pihak ini saya melihat mereka terakhir itu panas-panasnya sebelum datang ke Lampung, hingga mereka sampai ke Lampung dan pulang, mereka sudah diam karena mereka sudah puas dengan apa yang mereka buat gitu. Dan mereka tidak terlalu lagi seperti dulu, tidak terlalu panas lagi seperti dahulu gitu ya, karena ya mungkin mereka berpikir tujuan kita tercapai. Dan orang awam pun mungkin tidak bisa menilai kan seperti itu ya, meskipun kita nggak tahu kebenarannya itu kan atau tidak kan seperti itu MMA sudah kalem gitu. Setelah saya jempol itu dengan MMA, setelah masalah itu mereka kalem gitu, nggak panas-panas lagi. Setidaknya mereka sudah menunjukkan dan masyarakat yang menilai sendiri kan seperti itu. Tapi ada beberapa channel yang selalu berulang kali setiap Cynthia habis membuat konten, selalu saja mereka melanjutkan channel mereka. Saya merasa ini sesuatu hal yang sedikit memalukan seperti itu ya. Mungkin ini pun saya buat, mungkin saya sedikit memalukan. Baca. Karena saya juga membahas masalah ini, tapi ya nggak apa-apa lah, saya pengen aja gitu kan. Jadi pesan saya kepada para mereka yang sering membuat berita kedua setelah Cynthia buat konten, adamkanlah hatimu kan seperti itu. Jika memang kau sudah mengetahui, sudahlah, buatlah konten yang lain gitu kan. Memang benar, memang saya lihat pun di saat kamu membahas masalah itu, di saat kamu membahas permasalahan yang sudah baru saja hot-hotnya dibahas oleh Cynthia, memang viewers kamu banyak ya. Kita terus terang ya, kita namanya YouTuber, bukan kita deh, kalian ya, saya belum YouTuber, saya hanya masyarakat biasa ya kan gitu. Yang kita kejar memang viewers, essence, betul. Tapi setidaknya adalah konten yang lain seperti itu. Karena terkadang itu bisa memalukan nama kalian gitu. Bukan cuma nama kalian, nama perguruan kalian juga terkadang ya. Kalau menurut saya sih, jadi nggak usah lah gitu. Kalau memang kalian tidak terima sekali dengan pendapat mereka, lakukan seperti MMA gitu. Ya, meskipun mereka tak jumpai, ya mungkin karena sebabnya kan seperti itu. Yang seperti kemarin Cynthia jelaskan, ada 10 hal yang menyebabkan mereka tidak mau jumpai. Jadi kalau kalian yang pengen benar-benar jumpa, itu Ahong kenapa dijumpai? Kenapa Ahong bisa bertemu dengan dia? Kan seperti itu. Bukan masalah kita hebat atau tidaknya, tapi bagaimana cara kita menemukan titiknya. Bagaimana cara kita menemukan apa sih, kenapa seperti itu, dengan cara yang santuy bahas sekarang ya, dengan cara yang adem, sehingga kita bisa bertemu face to face tanpa hati membara-bara gitu kan. Soalnya yang bermasalah dengan pertama kali ini adalah MMA dengan Cynthia. Yang lain kenapa kok repot gitu kan? Oh iyalah, saya repot lah, saya heboh karena saya anggota anak bela diri, dan yang dipermasalahkannya adalah bela diri, dan mereka pembunuhan publik katanya, dan mereka pun tidak mengakui itu. Bagaimana ya, jelas terus terang kita pun nggak mengetahui itu apakah editan atau tidak kan seperti itu. Dan kalian harus tahu, di saat kalian meminta ini bukti, ini itu, nanti kalau terbukti bagaimana?
terus kalian bilang saya mengakui. Gunanya apa? Kan seperti itu. Saya mengakui. Mereka nggak butuh itu. Nggak butuh itu, bro. Seperti itu ya. Jadi sudahlah, malu kita Indonesia ini ya, bro. Saya tidak di pihak siapapun di sini ya, tidak di pihak Cynthia, tidak di pihak siapapun. Cuman saya ingin mengarah satu hal saja, berdamailah gitu. Ya kalau emang kalian tidak suka dengan konten-konten dia, merasa itu kemudahan publik, jangan tonton. Toh juga masyarakat bisa menilai mana yang layak ditiru, mana yang tidak, kan seperti itu. Nggak semua masyarakat itu bodoh. Nggak semua orang-orang itu juga terlalu memahami apa yang kalian sampaikan seperti itu. Kecuali mereka-mereka yang sedikit paham tentang masalah ini, tentang paham masalah bela diri dan paham masalah editing. Kayak gitulah. Kalau emang istilahnya kalian masih panas-panas sekali, bagi mereka-mereka yang suka masih menghembus masalah ini, kontak bagus-bagus, tanyakan bagus-bagus, gimana saya bisa bertemu, seperti itu ya kan. Di saat kalian sudah bertemu, baru minta pembuktian. Kalau memang mereka mau bersedia, ya kalau mereka tidak bersedia itu hak mereka. Biarkan mereka, masyarakat yang menilai kan gitu. Jadi intinya ada hal yang sekarang sangat ditunggu-tunggu oleh para banyak netizen atau penonton seperti itu, yaitu masyarakat awam menunggu di mana saat nanti semua terbukti benar atau tidak akan kasus ini atau permasalahan ini seperti itu. Bisa permasalahan ini terungkap jikalau itu memang benar-benar bisa, seperti apa, bagaimana kan. Dan jikalau memang tidak bisa, ya bahagialah kalian yang mengatakan ini pembunuhan publik. Dan jikalau bisa, coba kalian bayangkan gimana akhirnya kan gitu, gimana posisi kalian saat itu, bisa semua itu bisa dilakukan gitu. Ya meskipun saya sebenarnya yakin, saya nggak yakin 100% itu bisa dilakukan gitu kan, sebagai manusia biasa ya. Tapi kita nggak tahu ya, orang itu punya kelebihan, punya keahlian, apalagi jika dilatih kan seperti itu. Jadi sekarang yang sangat ditunggu-tunggu adalah itu pembuktian terakhir. Kita nggak tahu kapan ini terjadi kan seperti itu, pembuktian pembodohan kah atau pembuktian itu memang real. Tapi sudahlah, emosi aku ya kan, udahlah aku nggak tahu lagi mau bahas apa di sini. Pokoknya gitulah, damai lah kalian ya kan. Nah kesel kalau aku bahas ini, udah aku emosi, aku tutup aja lah ya kan.